kita lanjut arba'in sebentar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, faedah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk kaedahnya. Untuk kaedah. Baik. Dibaca Bapak Muhammad Gumilar, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Khamisi. Yeah. Qaidatu Fikhiyatun. Qaidatu fikhiyatun. Kullu syai'in. Yeah. Wujida. 3 huruf. 3 huruf. Kullu syai'in ini 3 huruf ya. Berarti dibaca antara fi'il madhi dan fi'il atau masdar. Wujida. Ya, maknanya di ini ya. Nah, setelah fi'il tidak boleh jar, tidak boleh kasrah. Sababuhu. Rafa, sababuhu. Bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Walam yaf'aluhu. Bagus. Fatta'abudu bihi bid'atun. Iya, setelah dhamir itu enggak mungkin jar ya. Setelah dhamir enggak mungkin jar. Ini kan bihi ya. Iya. Setelah dhamir itu biasanya enggak jar, ya. Baik. Qaidu mustanbatatun minal hadisil khamis. Yang pertama adalah al-qaidah fiqhiyah. Sebuah kaidah fikih. Qaidatun fiqhiyatun. Kaidah fikih. Kullu, setelah kullu biasanya apa? Jar sebagai mudhafun ilaih. Ini jelas ya. Diingat-ingat, teman-teman diingat-ingat. Setelah kullu jar sebagai mudhafun ilaih. Kullu syai'in. Ini kita tanwin. Karena apa? Karena tidak ada alif lam dan tidak mudhaf. Enggak mungkin ke mudhaf setelahnya, wong setelahnya itu fi'il kan? Ya kan? Nah, sehingga kita tanwin. Kullu syai'in, segala sesuatu. Kullu syai'in, segala sesuatu. Wujida, yang didapatkan, yang didapati. Ini kita majhulkan ya. Kita ganti di. Kalau fi'il madhinya wajada, artinya mendapatkan. Tapi kalau wujida jadi apa? Didapatkan. Kullu syai'in wujida. Kenapa kok jadi kita baca di?
karena pelakunya atau subjek atau fa'ilnya tidak disebutkan. Sehingga kita baca wujida, segala sesuatu yang didapatkan sababuhu, sebabnya. Segala sesuatu yang didapatkan sebabnya. Sababuhu, sababu ini rofa, doma. Kenapa? Iya, setelah fi'il mabni majhul ya. Fi'il mabni majhul yang maknanya di kan, itu setelahnya biasanya naibul fa'il. Naibul fa'il itu doma, sebagaimana fa'il. Kullu syai'in wujida sababuhu. Segala sesuatu yang didapatkan sebabnya. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang didapatkan sebabnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahdi, fadhal, okay. Ahdi artinya apa? Masa. Ahdi itu artinya masa. Pada masa, pada zaman. Ala ahdin nabiyyi. Nabi kenapa cer? Iya, mudhafun ilaih. Ahdi kan isim ya? Ahdi isim, yakin? Yakin. Kenapa? Karena tanda-tanda isim didahului huruf cer. Ala. Sehingga apa? Sehingga kita baca di sini apa? Isim, yaitu yang berupa masdar. Ahdi kan apa? 3 huruf ya. Kalau 3 huruf itu kan kadang kita baca fi'il madhi, kadang kita baca apa? Masdar. Bisa ahada, ahada fi'il madhi. Tapi kalau ahdan itu masdar kan ya. Nah ini jelas, ini nak jelas karena didahului huruf jar, maka dia mesti apa? Isim. Isim yang di sini berupa apa? Masdar. Gitu ya. Nah. Terus ahdi isim yang tidak ada alif lam. Ketemu dengan alif lam, maka apa? Mudhafun ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Ala ahdin nabiyyi. Nah, nabiyyi. Kasrah ya. Bukan nabiyu, bukan nabiya, tapi nabiyyi. Karena mudhafun ilaih. Ala ahdin nabiyyi. Pada masa Nabi. Segala sesuatu yang didapatkan sebabnya pada masa Nabi. Sallallahu. Shalla. Itu fi'il atau isim? Fi'il. Ya, berarti setelahnya kalau enggak fa'il ya maf'ul bi. Cocoknya apa di sini? Fa'il. Maka kita baca sallallahu alaihi wasallama. Wasallama. Wasallama ada wawunya ya? Ada wawunya kan? Ataf kemana ini? Ya bagus, ataf ke sholla. Jadi fi'il itu ya ataf ke fi'il. Isim atafnya ke isim. Seperti itu kaidahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang didapatkan sebabnya pada masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Walam yaf'alhu, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Ada sebabnya, tapi apa? Nabi tidak mengerjakannya. Kalau Nabi haji pakai pesawat enggak? Enggak, karena enggak ada sebabnya ya. Belum ada pesawat itu. Nabi mengimami sholat pakai mikrofon? Tidak ya, kan belum ada sebabnya. Ya. Tapi ini apa? Segala sesuatu yang didapati sebabnya walam yaf'alhu. Tapi Nabi tidak mengerjakannya. Tapi Nabi apa? Tidak mengerjakannya. Fatta'abudu bihi, maka ta'abud
maka beribadah bihi dengannya adalah bid'atun. Saya ulangi, segala sesuatu yang didapati sebabnya pada masa Nabi, tapi Nabi tidak mengerjakannya, maka apa? Jika beribadah dengannya itu adalah apa? Bid'ah. Walam yaf'alhu. Di sini ada lam. Maka sukun ya, jazm. Walam yaf'alhu. Fata'abudu. Kenapa kok dhammah fata'abudu? Kenapa rafa? Mubtada. Ini kalimat baru lagi ya. Mubtada fata'abudu. Mana khobarnya? Bid'atun. Bid'atun sebagai apa? Khobarnya. Mubtada khobar itu rafa. Gitu ya, fata'abudu bihi. Maka beribadah dengannya. Dengannya ini dhamirnya kembali kemana ini? Kembali kemana? Maka beribadah dengannya adalah bid'ah. Maka beribadah dengannya adalah bid'ah. Kembali ke? Kembali kemana Ikhwah? Iya, sahih Bapak Bambang. Kembali ke kullu syai'in. Kembali ke kullu syai'in tadi. Kullu syai'in yang apa? Yang ada sebabnya tapi Nabi nggak mengerjakan. Tidak mengerjakan. Berarti sesuatu yang baru dalam agama. Sesuatu yang baru dalam agama. Maka apa? Beribadah dengannya adalah apa? Bid'ah. Fata'abudu bihi bid'ah. Dhamirhi kembali ke kullu syai' tadi. Ya. Ada pertanyaan ya, Wah? Berkaitan dengan harokat atau kedudukan suatu kata dalam kalimat. Jadi nanti teman-teman inti belajar nahwu itu adalah untuk mengetahui kedudukan suatu kata dalam kalimat. Ada pertanyaan? Ya, Bapak Adi. Tidak. Ya. Ya. Ya, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana untuk membedakan ini bid'ah atau tidak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia menjelaskan dalam kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Ya, ciri-ciri bid'ah. Bid'ah itu dalam apa? Yang pertama dalam sebab. Tidak ada sebabnya ya, dalam sebab. Terus yang kedua adalah kaifiyah, cara mengerjakan. Tadi kan sabab ya, sabab. Sabab itu contohnya apa sabab itu? Dia mungkin berpendapat setiap kali selesai haid, dia mewajibkan sholat sunnah 2 rakaat. Ini kan sebab yang diada-adakan. Ini kan gitu ya, sebab yang diada-adakan. Sebab yang diadakan seperti apa? Seperti usia janin 40 atau 4 bulan maka dibancai. Nah, gitu ya. Itu kan mengada-adakan sebab. Jadi bid'ah dalam sebab ini. Yang kedua adalah dalam kaifiyah, dalam cara. Contoh, kalau Nabi mengerjakan kaifiyah, cara berzikirnya sendiri-sendiri, tapi kalau mengadakan cara yang berjamaah yang tidak ada contohnya, berarti apa? Bid'ah. Berarti apa? Bid'ah. Kalau sholat duha boleh nggak berjamaah? Boleh? Sholat tahajud boleh nggak berjamaah? Sholat tahajud boleh ya? Iya. Kalau sholat duha secara asal memang dikerjakan munfarid sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk berjamaah dalam rangka taklim mengajari para murid
nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting jangan terus menerus gitu. Demikian pula sholat malam secara asal apa? Sendiri-sendiri. Tapi ya sekali dua kali ya kadang-kadang berjamaah itu ada tidak mengapa. Bahkan terkadang Nabi berjamaah seperti hadis Nabi berjamaah dengan Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian apa Abdullah bin Abbas kan sebelah kiri, kemudian ditarik, diputar ya, letakkan sebelah kanan. Jadi asal sholat malam itu munfarid. Tapi kalau kadang-kadang berjamaah hukumnya boleh. Ini dalam kaifiyah ya, dalam kaifiyah. Tadi as-sabab, terus kaifiyah. Terus berikutnya adalah al-adat. Adat itu apa? Bilangan. Jadi mengadang-adangkan sendiri bilangan. Bilangan. Pengen ilmu kebal maka baca kulhu ping 1000. Baca kulhu ahad berapa? 1000 kali. Nanti akan kebal, tapi dengan syarat tidak bernapas ketika membaca. Ya kebal dia karena udah bablas itu ya. Ya. Ini dalam apa? Dalam bilangan. Terus juga bisa dalam hal apa? Dalam hal waktu. Tadi kan mengkhususkan sebab, mengkhususkan kaifiyah, mengkhususkan bilangan, dan mengkhususkan apa? Waktu. Mengkhususkan apa? Waktu. Jadi apa? Mengkhususkan waktu seperti ini nisfu Sya'ban. Wah. Dikhususkan waktu ibadah tertentu. Nah, gitu ya. Jadi bisa berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Dan juga bisa berkaitan dengan apa? Tempat. Mungkin mengkhususkan baca Al-Quran di mana di kuburan. Nah, apa di kuburan. Jadi itulah bid'ah itu terjadi kalau mengkhususkan sesuatu ya yang tidak ada dasarnya dari sebab, kaifiyah itu tata cara, kemudian bilangan, kemudian tempat, dan kemudian apa? Waktunya. Ya, kemudian apa? Waktunya. Ya, jadi terkenanya kullu syai'in wujida. Iya. Segala sesuatu yang didapati Sebabnya sebabnya di zaman Nabi, tapi Nabi tidak mengerjakannya, maka kalau beribadah dengan hal tersebut, dengan sesuatu tersebut, itu bid'ah karena Nabi nggak mengerjakan, padahal ada sebabnya. Nabi tidak mengerjakan, padahal ada apa? Ada sebabnya menunjukkan perkara itu bid'ah. Dilanjutkan berikutnya bacanya nggih. Dilanjutkan berikutnya yang baca nggih, Bapak Piantoro. Nggih, falyatafadhal masykura. Nggih, terus? Nggih. Masalan? Man. Bagus.
Iya. Tu? Iya, syukran barakallahu fikum, Masya Allah. Ini kaidah fikih yang penting juga. Ini kaidah fikih yang kedua ya. Tadi ada kaidah fikih yang pertama, sekarang kaidah fikih yang kedua tentang hadis ini. An-nahyu anil amali. An-nahyu anil amali. Larangan dari suatu amalan. Larangan dari suatu amalan. Ya, larangan dari beramal gitu ya. Seperti apa larangan beramal dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu apa ikhwah? Yaktadi ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Yaktadi fasadahu. Karena fasadahu ini sebagai maf'ul bih. Gitu ya? Maf'ul bih. Cocoknya sebagai apa di sini? Maf'ul bih. Karena setelah fi'il seringnya kalau enggak fa'il apa? Maf'ul bih. Jadi adanya larangan dari suatu amalan yang tidak ada contohnya itu apa? Yaktadi fasadahu. Itu yaktadi berkonsekuensi rusaknya amalan tersebut. Jadi amalan tersebut apa? Fasid. Amalnya apa? Rusak. Amalnya batal. Tidak sah. Yaktadi fasadahu. Jadi mengerjakan suatu larangan itu amalnya rusak, nggak pas, nggak apa, nggak sah. Contohnya apa? Seperti amalan yang fasid, seperti apa ikhwah? Ya, seperti sholat, ya, sholat dalam keadaan apa? Berhadas, kan nggak boleh ya? Maka sholatnya apa? Fasidah. Maka sholatnya rusak, tidak sah. Larangan dari suatu amalan itu berkonsekuensi apa? Rusaknya amalan tersebut. Ya. Seperti seseorang yang apa? Mengerjakan suatu amalan yang itu dilarang. Yang itu dilarang. Contohnya apa? Akhadna hada. Ini adalah dari fi'il madhi akhoda bersambung dengan dhamir apa? Nah, berarti kami mengambil gitu ya. Kita ambil hada, kita ambil ini. Kita ambil ini ya. Kita ambil kaidah ini yaitu apa? An-nahyu yaktadil fasad. Larangan itu berkonsekuensi apa? Rusaknya amalan tersebut. Ini apa? Akhadna hada, kita ambil ini min qauli ar-rasuli. Ar-rasuli apa namanya? Mudhafun ilaih. Karena qauli kan enggak ada alif lamnya dan ar-rasul ada alif lamnya. Ini kita ambil kesimpulan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sisi pendalilannya? Fahuwa raddun mardudun. Maka apa? Tertolak. Kalau tertolak itu berarti amalannya apa? Amalnya rusak. Amalannya batil. Tidak sah. Contohnya apa ya? Contohnya di sini masalan. Contohnya adalah apa? Al-bai'u jual beli. Apa artinya al-bai'u? Jual beli. Ba'dan nida'isani. Setelah adzan yang kedua. Jual beli setelah adzan yang kedua. Nida'isani, panggilan yang kedua, adzan yang kedua. Min sholatil jumu'ati. Itu pada sholat Jumat.
panggilan kedua, adzan kedua sholat Jumat. Jadi sudah adzan kedua sholat Jumat kok apa? Masih jual beli. Ya. Manhiyun anhu, yang itu adalah apa? Adalah manhiyun anhu. Manhiyun itu khobarnya al-bai'u. Nah, jauh ya. Al-bai'u ba'dan nida isani min sholatil jumu'ati manhiyun. Apa ihwa? Manhiyun anhu, yang dilarang darinya. Darinya itu dhamirhi kembali kemana? Anhu. Iya, kembali ke al-bai'u. Bagus, kembali ke al-bai'u. Seperti apa ihwa? Ya, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai', utrukul bai', tinggalkan apa? Jual beli. Tinggalno dol tinuku. Nah, kalau Jumatan itu ya, dol tinuku, jual beli. Fa innal mablagha. Fa innal mablagha. Apa itu mablag? Aina mablag? Hal indakum mablag ya ikhwah? Al-mablag ay al-fulus, an-nuqud. Nah, iya. Maka uang tersebut ya uang hasil jual beli ya. Wal bai'ah, dan apa? Dan jual belinya. Maka uang dan jual belinya dan barangnya, mabiknya fasidah. Apa ihwa? Rusak. Jual belinya sah enggak? Tidak sah jual belinya. Jual beli setelah adzan kedua sholat Jumat itu adalah fasidah, rusak, fasid ya, tidak sah. Dilanjutkan bacanya, dilanjutkan Mas Denny. Ya. Ditanwin nggak kira-kira ini? Apakah setelahnya mudhafun ilaih? Iya, ditanwin. Kenapa? Karena setelahnya bukan mudhaf ilaih, tapi apa? Naat, bagus. Fasada. Ya, syukran barakallahu fikum. Ida kana. Setelah ida apa ikhwah tadi? Fi'il madhi. Tadi kana ini apa? Fi'il madhi. Ida kana nahyu. Setelah fi'il kan enggak mungkin jar ya. Kalau enggak rofa ya nasab. Kalau enggak di sini domah ya fathah. Ya, dan ini adalah kita baca apa? Domah karena isim kana. Idza kana nahyu, apabila larangan li umurin. Nah, li umurin. Apa ihwa? Li umurin. Ini kita tanwin karena enggak mudhaf. Ya, karena enggak mudhaf, dikarenakan kharijah itu naatnya, sehingga kita baca li umurin kharijatin. Li umurin kharijatin. Taunya dari mana? Nah, ini yang susah itu ini wah. Kalau apa? Kalau materi Ustadz Abdul Adim sudah sampai isim jamid isim mustaq? Sudah selesai ya? Huruf jamid. Oh ya, nanti. Kalau nakirah ketemu nakirah itu loh. Nakirah ketemu nakirah.
nggak ada alif lam, nggak ketemu nggak ada alif lam. Kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak mudhof ilaih, ya man'ut dan naatnya kan gitu. Ya kan? Nah, taunya di mana? Dilihat yang kedua. Kalau isim yang kedua itu adalah apa? Isim sifat. Isim sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, seperti itu ya. Ini isim fa'il bukan? Isim fa'il ya? Kharij, isim fa'il. Dari kharaja yakhruju, khurujan, kharijun. Isim fa'il kan? Isim fa'il berarti dia bisa jadi na'at. Karena kalau mudhof ilaih itu biasanya adalah kalau enggak isim dat ya masdar. Kalau isim dat ya masdar gitu. Ya. Makanya mudhof ilaih itu biasanya isim jamid. Mudhof ilaih biasanya apa? Isim jamid. Isim jamid ada dua, apa Ikhwah? Isim zat dan masdar. Enak ya? Isim jamid ada dua, yaitu apa? Isim dat dan masdar. Isim dat itu apa? Isim dat adalah isim yang ada zatnya. Ya kan? Seperti apa? Maktabun ini isim dat bukan? Atau mungkin bilatun ya. Bilatun. Ya, jidarun. Jadi ada isim dat dan masdar. Itu biasanya apa? Mudhofun ilaih. Tapi kalau isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, nah, itu biasanya jadi na'at. Nah, insya Allah nanti kita akan bisa sering terlatih. Ini kan kalau nakiroh ketemu nakiroh ya. Nah ini bisa na'at, bisa mudhof ilaih. Nah ini ternyata sebagai na'at ya ikhwah. Sebagai apa? Na'at. Berarti kan nggak mudhof. Kalau nggak mudhof maka umur ditanwin. Li umurin kharijatin. Umur ini jamak dari apa? Amrun. Jamak tidak berakal. Maka na'atnya boleh mufrad mu'anas. Boleh mufrad. Kharijah kan mufrad ya? Mufrad. Ya. Anil fi'li. Idza kana nahyu li umurin kharijatin anil fi'li. Apabila larangan itu larangan apa? Li umurin, karena perkara-perkara yang keluar dari apa? Dari inti. Dari inti perbuatan. Jadi apa? Li umurin kharijatin. Walaisa andatil fi'li, dan bukan apa? Inti. Dat itu kan inti, bukan inti dari amalan, dari perbuatan. Jadi larangan tersebut itu adalah perkara yang luar. Perkara yang luar yang tidak ada kaitannya dengan inti amalan. Tidak ada kaitannya dengan apa? Inti amalan. Ya. Fa innahu la yaqtadil fasada, maka tidak berkonsekuensi apa? Rusak. Tidak berkonsekuensi rusak. Ini jika apa? Larangannya itu adalah apa? Di luar inti amalan. Ya, tidak berkaitan dengan zat amalan, tapi luar. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah kita kan dilarang apa? Dilarang pakai sutra ya. Tapi seseorang pakai sutra di topinya. Sah nggak sholatnya? Sah? Sah nggak sholatnya? Kan sutra itu kan haram bagi laki-laki. Tapi kalau ada orang yang pakai topi, pakai sorban, pakai imamah dari kain sutra, terus sholatnya sah nggak? Sholatnya sah? Iya, sah, nggak rusak, sah tetap sah. Kenapa? Karena larangannya itu berkait apa? Di luar apa? Di luar inti sholat. Di luar apa?
inti sholat. Enggak berkaitan dengan zat sholatnya. Ya. Beda kalau apa? Kalau sholatnya itu apa? Sholatnya pakaiannya atau celananya ada najisnya. Itu kan zat ya, berkaitan dengan inti kan, ada najisnya. Maka bisa menjadikan sholatnya tidak sah. Contoh lain yang di luar, okay? Ya, sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah, tapi berdosa. Karena nggak berkaitan dengan inti sholat tadi, zatnya sholat. Cincin emas, bagus nggih. Ya. Masalan, contoh. Alladzi yasriku sauban. Ini kurang alifnya, yang benar tambah alif ya. Baknya tambah apa? Alif. Maksudnya alif panjang itu loh. Ya. Alladzi yasriku sauban. Seseorang yang mencuri baju. Ya, seorang yang mencuri baju. Alladzi yasriku sauban. Seorang yang mencuri apa? Baju. Summa yusolli bihi. Kemudian sholat dengannya. Nya di sini bihi, dhamirhi kembali kemana? Bagus, kembali ke sauban. Kemudian sholat dengan baju tersebut, baju curian. Nah, baju hasil gosok namanya ya. Baju curian, tetangganya baru jemur, ya jam 12 hari itu apa? Diambil bajunya. Fi'luhu muharramun. Maka apa? Fi'luhu muharramun. Perbuatannya itu haram ya, mencuri. Perbuatan yang mana? Sarikol sauba. Itu mencuri apa? Baju. Ini perbuatannya haram. Perbuatannya dilarang. Lakinna sholatahu shahihatun. Akan tetapi sholatnya apa ya? Sah. Sholatnya sah. Karena apa? Karena baju curian itu kan di luar apa? Di luar zat sholat. Dia berdosa tapi sholatnya sah. Dia berdosa tapi sholatnya sah. Seperti seseorang sholat di tanah gosok, tanah hasil curian. Ya. Sholatnya apa? Sah. Tapi kalau seseorang sholat di kuburan, sah enggak? Tidak sah. Karena larangan itu apa larangannya ya? Inti larangannya adalah apa? Larangan sholat di kuburan. Masuk ke inti kan? Nah. Salat di kamar mandi apalagi? Tidak sah. Kalau salat jenazah nggak apa-apa di kuburan. Apa? Sunnah. Sunnah. Iya. Menghadap kuburan. Iya, bagusnya adalah ketika sholatnya di samping kiblatnya atau di sebelah kiblatnya ada kuburan, bagusnya apa? Dipisahkan dengan jalan, terus ada tembok masjid sendiri dan tembok kuburan. Cuma tembok saja, tembok masjid saja. Tembok masjid saja. Cuma tembok masjid, langsung kuburan gitu. Tapi masjidnya di tanah kuburan enggak? Enggak. Iya.
Kalau seperti ini, insya Allah sholatnya tetap sah karena dia tidak menghadap kuburan secara langsung. Masih terhalang apa? Terhalang tembok, tapi ini ya sangat dikhawatirkan. Tapi secara asal sholatnya apa? Sah. Ya. Karena apa? Tidak menghadap kuburan secara langsung. Masih terhalang apa di sini? Terhalang tembok. Beda dengan kalau apa? Sholat di dalam masjid yang di masjidnya ada kuburan di dalam. Apalagi di kiblat di apa samping imam lagi ya. Itu yang apa? Yang para ulama berfatwa sholatnya tidak sah. Tapi belum bersih. Belum bersih itu langsung di dalam masjid. Itu gimana? Maksudnya belum bersih? Jadi itu jenazahnya langsung dibutuh semua. Belum bersih gitu. Hanya langsung dia langsung di belum bersih langsung di masjid gitu. Didirikan masjid sampai sekarang. Nih. Berkaitan dengan larangan ittakhadhu maqabirul anbiya masajida ya. Menjadikan kuburan itu jadi masjid. Itu maknanya bisa dua, itu apa? Masjidnya dulu yang sudah ada. Masjidnya dulu yang sudah ada ya. Terus apa? Mengubur jenazah di dalam masjid. Itu termasuk apa? Termasuk menjadikan masjid jadi kuburan, tempat kubur. Demikian pula juga bisa bermakna tadi membangun masjid di kuburan. Jadi secara asal seperti itu memang apa? Ya sebaiknya dibersihkan. Maksudnya jika ada jenazahnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, dan apa? Karena jika ada sesuatu yang itu ada udurnya atau memang ada maslahatnya membongkar kuburan, boleh nggak? Boleh ya. Kalau keterak jalan tol, boleh juga ya. Jalan tol, boleh ya. Ini masya Allah ada yang kayak mendadak karena keterak jalan tol ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai ya, hadis yang kelima. Barakallahu fikum. Tinggal kita hafalkan. Yang penting ketika kita di masyarakat ya harus berusaha berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi berbagai macam bid'ah. Namun kita juga harus bersikap hikmah ya, hikmah dan juga tidak menggampangkan dalam membid'ahkan. Juga harus hati-hati, jangan gampang membid'ahkan. Bisa jadi apa? Ada dalilnya, barangkali ada dalilnya kita yang nggak tahu, atau mungkin dia ya ikut madhab di sini, di kitab fikih mereka, di kitab fikih Syafi'i mereka dijelaskan demikian, dasarnya demikian. Ini apa? Ya bersikap pertengahan. Kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah, ya juga hati-hati dalam mentabdi, dalam membid'ahkan. Ya, bisa jadi itu adalah khilafiyah yang apa? Yang dimaklumi gitu ya, khilafiyah yang dimaklumi. Perbedaan pendapat yang dimaklumi gitu. Baik, alhamdulillah selesai. Kita lanjutkan apa? Kitab? Iya. Kita terus dulu kok. Ya. Kitab terus dulu ya, bukan kitab mukhtarat. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin Ustaz disimpan.